Tes. Berubah. Tes 1 2. Shalom. Puji Tuhan, karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita. Saya ucapkan selamat siang, salam bahagia baik kita juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami ucapkan selamat bergabung, Tuhan memberkati. Ingatlah setiap ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna untuk masa depan saudara, memperbaiki keluarga, dan memberi masa depan yang penuh harapan. Kita berdiri, pertolongan.
Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menarik setiap hati kami Tuhan. Karena setiap orang yang datang kepadamu, Engkau yang menariknya. Karena kami dipanggil Tuhan oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Dengan berbagai macam Tuhan, cara Engkau bisa Tuhan memanggil kami kembali. Dan memanggil setiap kehidupan yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah nyata bagi kami Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan bersyukur karena Engkau Tuhan sangat baik. Dan kami mau beribadah mengucap syukur kepadamu. Kuasailah kami Tuhan semuanya dalam urapan dari Roh-Mu, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan segenap hati kami. Kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami Tuhan, lewat jalan dengan berbagai macam cara iblis Tuhan supaya mengganggu ibadah ini, kami mau tolak, kami mau sirahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkemurahan bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Yerusalem, kota mempelai. Yerusalem itu berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ya, itulah kota mempelai. Ada namanya mata air kehidupan, memuaskan semua yang haus, biarpun gunung-gunung berajak. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri.
nanti pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Ya, langit digulung, bumi pun hilang lenyap, diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, karena bumi sudah penuh dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Kita ganti nyanyiannya, tak pernah kecewa. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya jadi terkaya di dunia. Kalau Tuhan kabulkan, Alkitab mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Ya, Tuhan beri kepada kita, Alkitab mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan diri, ya, seberapa yang Tuhan beri kepada kita berpadan dengan apa yang ada. Kalau burung dipelihara, bunga di padang didandani, kita pun pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita ganti nyanyian kita, nyanyian anak darah. Kita pakai berdiri.
dosa Engkau menebus kami dan menyucikan kami, sehingga kami adalah milik Tuhan. Sebagai milik-Mu, Engkaulah yang bertanggung jawab untuk masa depan kami. Segala yang kami perlukan ada di dalam tangan Tuhan. Kalau ada rasa khawatir dalam hidup kami untuk masa depan kami, Engkau berkata supaya kami menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala yang kami khawatirkan, yang kami takutkan, sebab Allah sanggup menolong kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang sudah hadir dalam ibadah kedua tadi, ibadah pertama di Cimindi, ibadah kedua di sini. Dan tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-12. 3 ayat 10 sampai 13. Temanya adalah jika semuanya ini akan hancur, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jika semuanya ini akan hancur, langit dan bumi hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, perhatikan. 2 Petrus 3 ayat yang 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Coba dibaca 2 kali ya supaya lebih jelas. Ya, sampai yang ke-13 ya. Ya, silakan. Ayat yang 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kalau pencuri datang kasih tahu di sini enggak? Hah? Enggak ya. Kalau dikasih tahu udah siapkan nanti hansip banyak. Tapi datangnya tiba-tiba, kedatangan Tuhan juga begitu. Nah, kalau dikatakan Tuhan datang 100 tahun lagi, mungkin sudah nggak datang kebaktian. Ya, terus perhatikan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, semua akan lenyap, habis dalam nyala api yang disebut neraka, lautan api dan berdarah. Terus perhatikan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bumi dan yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Semua gedung-gedung, ya, bangunan, tumbuhan, pabrik-pabrik, termasuk tempat ibadah, ya, tidak ada lagi. Terus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci itu ya di atas kebenaran, ya. Pertama benar, suci dan sempurna. Ya, terus perhatikan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru. Jadi akan ada penciptaan kembali. Ya, penciptaan pertama itu adalah kitab Kejadian. Ya, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ini bumi sudah tua. Sudah apa? Tua. Apa yang sudah tua sudah dekat pada kesudahannya. Ya, jadi kita tinggal di dunia ini, ya. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan hilang lenyap. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Di mana terdapat kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Jadi kalau mau menciptakan dunia, dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga, belajar hidup benar. Belajar hidup benar. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman. Jadi kuat, Alkitab mengatakan orang benar itu kuat, tenang seperti singa muda. Seperti apa? Singa muda. Singa itu tidak pernah gentar, takut, tapi ditakutin. Ditakutin. Ya, jadi belajar saudara hidup benar supaya saudara menjadi singa. Amin. Kalau perempuan singa apa itu? Singa betina. Kalau laki-laki singa jantan. Ya. Itu kata Alkitab, orang benar merasa aman seperti singa muda. Aman, rasa aman seperti singa muda, ya. Jadi selama di dunia ini kita harus berubah. Kalau ini hidup kita dulu kumaha aing, apa ya kumaha aing? Hah? Kumaha aing. Bukan aing kumaha. Kalau aing kumaha mah bagus ya. Nah, kumaha lomo-lomoku. Suka-sukaku. Ya. Suka-sukaku. Ya, harus bertobat ya. Jadi apa yang ada di bumi dan di langit akan berlalu. Langit itu di atas, bumi di bawahnya. Masih ada lagi yang di bawah bumi. Di bawah apa? Bumi. Ya, waktu Tuhan Yesus mati, ya Yesus itu dulu pernah di sorga, pernah di bumi. Tapi pernah ke bagian bumi yang paling dalam. Pernah ke bagian bumi yang paling dalam. Ke alam maut. Ke alam apa? Alam maut. Turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kalau kita baru di bumi. Belum pernah di surga kan? Udah pernah nggak? Belum. Di bagian bumi yang paling bawah. Ke bawah bumi belum pernah? Belum. Kalau Tuhan Yesus lengkap. Pernah di surga. Pernah di bumi. Pernah di bagian bumi yang paling dalam. Waktu dia mati, dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah berperang melawan maut. Berperang melawan apa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berapa lama Tuhan Yesus mati? Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dia berperang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Kerajaan iblis kan kerajaan maut, ya kan? Kerajaan neraka. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam dan dia berperang sampai menang. Sampai apa? Menang. Setelah dia menang, dia bangkit dari kematian. Amin. Dia
bangkit. Kalau dia kalah tidak akan bangkit. Bukti kebangkitannya adalah dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia masih menampakkan dirinya. Berapa hari? 40 hari, 40 malam. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia benar-benar sudah bangkit, sudah menang atas maut. Baru dia naik ke surga. Apa kerjaan Tuhan di surga? Mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Nanti kalau semua sudah beres, aku akan datang lagi menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus akan datang kembali. Amin. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. 2, sebagai hakim yang adil, yang gak bisa disuap. 3, sebagai mempelai. Sebagai apa? Mempelai. Tengah malam akan terdengar suara berkata, tengah malam, songsonglah, mempelai laki-laki datang. Behold, behold, the bridegroom is coming. Boleh Matius 25, perhatikan ayat 1. Jadi Yesus akan datang sebagai raja, hakim, dan mempelai. Ya, perhatikan. Boleh 1? Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis ya, yang mengambil nanti pelita. Kita ini zaman akhir ya, 10 gadis, 5 bijak, 5 yang bodoh. Semoga jangan ada di antara kita 50% bodoh, 50% bijak. Berarti hanya setengah. Semoga semua ya, amin. Ya, perhatikan. Diulangi. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, 5 bodoh. 5 bijak. 50% bodoh, 50% bijak. Ya, terus perhatikan. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Memang ada di dalam minyak, tapi persediaan tidak ada. Harus ada cadangan. Ya, minyak itu artinya Roh Kudus. Apa artinya minyak? Roh Kudus. Jadi tidak cukup hanya penuh Roh Kudus. Ya, penuh harus mutlak, tapi harus punya reserve, cadangan. Bisa ngerti? Kalau habis ini isi lagi. Karena lama mempelai itu datang. Nyala terus, lama-lama pelita padam karena minyaknya sudah habis. Tapi kalau ada, diisi lagi dia. Diisi, mempelai datang nanti masih tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Makanya dikatakan hendaklah rohmu menyala-nyala, berkobar-kobar. Jangan padam. Ya, ibadahnya malas, mulai padam, harus didorong-dorong. Seperti Kristen gerobak apa? Kristen apa? Gerobak. Kalau didorong baru maju, nggak didorong berhenti dia. Ya, harus diapa? Didorong. Kalau gerobak gak didorong, jalan nggak dia? Jalan. Di tempat aja dia begitu. Jadi jangan Kristen apa? Gerobak. Harus didorong-dorong baru dia maju. Kalau enggak dia tertidur dia. Ya, terus perhatikan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Iya, ada persediaan, ada reserve. Di lampu ada minyak sambil menyala. Kalau nanti habis isi lagi dia. Ya, jadi berkobar-kobar, tidak pernah padam rohnya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi roh kita menyala-nyala sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ya, terus perhatikan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mengantuk, tertidur, sama-sama punya kelemahan. Yang bijak punya kelemahan, yang bodoh juga punya kelemahan. Bisa ngerti? Sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur. Berarti sama-sama punya kelemahan. Cuman yang bijak sudah punya minyak udah punya reserve dia. Ya, terus perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Ya, mempelai laki-laki datang. Jadi Yesus akan datang sebagai mempelai. Makanya ada gambar nih. Nah, mempelai laki-laki. Kalau ada mempelai laki-laki, pasti ada mempelai apa? Perempuan. Tuh. Wahyu 12 ayat 1. Nanti dibaca. Terus perhatikan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir padam. Hampir. Lama-lama jadi apa? Padam. Karena tidak punya minyak. Ya, minyak itu Roh Kudus. Apa minyak? Jadi roh itu buat kita menyala-nyala. Ya, terus perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, terus. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, nanti buat kami nggak cukup, buat kamu juga nggak cukup. Ya. Jadi nggak cukup kalau dibagi-bagi, iya kan? Dua-duanya sama-sama nggak cukup. Ya, terus perhatikan. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, mereka pergi kepada penjual minyak. Ya, terus. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Lalu pintu di apa? Ditutup. Berarti pintu itu artinya kesempatan. Apa artinya pintu? Kesempatan. Masih terbuka. Wahyu 4 ayat 1. Perhatikan, masih terbuka. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu terbuka di surga. Berapa yang terbuka? Sebuah pintu. Pintu itu artinya kesempatan. Kesempatan untuk masuk. Masuklah. Masih terbuka. Jangan nanti sudah ditutup seperti gadis yang bodoh. 5 gadis berapa? Yang bodoh. Sudah ditutup. Baru mereka datang mengetuk. Bukakanlah kami pintu. Tapi dari dalam berkata, pintu sudah ditutup. Ketok-ketok. Ditambah lagi mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi orang yang terlambat tidak dikenal sama Tuhan. Makanya jangan suka apa? Terlambat. Amin. Amin. Bukan berarti kalau sudah terlambat nggak boleh. Tapi jangan suka terlambat. Jangan dibiasakan apa? Terlambat. Iya kan? Kenapa kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lebih lambat? Iya kan? Betul nggak? Ingat Bahtera. Yang menutup siapa? Tuhan. Maka Tuhan menutup Bahtera. Setelah ditutup,
hujan mulai datang, banjir mulai datang, mulai mengetok. Tetangga-tetangganya pengen masuk, nggak bisa. Tuhan yang menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada orang bisa membuka. Jadi pintu surga masih apa? Terbuka. Masih apa? Terbuka. Masuklah. Ayo masuk. Ya, naik. Dan jangan hanya masuk, tapi posisinya hanya di pintu. Hanya di apa? Di pintu. Coba saudara, itu ada pintu gerbang kan, soalnya dia di pintu saudara. Kalau didorong itu pintunya bagaimana? Kemungkinan bisa ke dalam, kemungkinan bisa keluar, harus masuk. Amin? Harus masuk. Jangan berdiri di pintu. Kalau hanya di pintu, 50-50. 50% kemungkinan masuk, 50% tidak masuk. Bisa mengerti? Harus masuk. Dan usahakan yang masuk itu seisi keluarga. Seperti Nuh. Amin. Nuh istrinya 3, apalagi? 3 anaknya, 3 mantu. Kalau waktu itu dia sudah punya cucu dengan cucunya. Ya. Ya kan? Sekeluarga. Keselamatan itu sekeluarga. Ya kan? Pernah kan siapa yang ada orang yang Kisah Rasul 16 tuh. Seorang yang, ya, coba Kisah Rasul 16. Ya. Boleh baca dulu. Ayat 19, coba. Kisah Rasul 16 ayat yang 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluarga. Berapa itu? Berapa? Ayo, gampang, ayo. 31. 31, ya lompat saja. 31, ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Boleh ayat di atas ya, ayat di atas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini pertanyaan. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Berarti ada orang yang tidak selamat. Kalau ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Contohnya itu pada zaman air bah. Bisa ngerti? Ada selamat, ada yang tidak selamat. Selamat itu sekeluarga. Sekeluarga. Ya, terus perhatikan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Seisi rumah atau seisi keluarga selamat. Nah, bapaknya, ibunya, anaknya, mantunya, kalau ada cucunya, ya selamat. Kalau nggak selamat, betul. Binasa. Kalau dulu air bah. Kalau nanti itu lautan, api dan belerang. Kalau dulu lautannya itu air.
Tapi nanti lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan apinya. Nggak bisa dipadamkan. Tangan juga diikat, kaki diikat. Dan manusia akan menangis selama-lamanya. Kertakan gigi namanya. Kertakan gigi. Dan nggak bisa diubah lagi. Mengubah itu sekarang. Ya, percaya, bertobat, ya, supaya selamat. Jadi rencana keselamatan itu untuk seisi keluarga. Amin. Amin. Jadi harus punya tekad seperti Joshua. Seperti siapa? Joshua. Dia berkata, kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, ya, kamu anggap tidak baik datang kepada Tuhan, silakan. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Mungkin saudara tidak punya uang banyak, tapi rajin beribadah itu berguna. Ya, dalam segala hal. Baik untuk hidup ini, selagi hidup sekarang ini, dan hidup yang akan datang. Hidup di dunia paling 70 tahun, tapi yang akan datang ini kekal. Bisa mengerti? Hidup di dunia paling berapa tahun? 70. Alkitab mengatakan masa hidup kami paling 70 tahun. Kalaupun kami lebih dari 70 tahun, kebanggaannya dalam penderitaan dan dalam kesusahan. Kalau umur 70 tahun lebih sudah susah. Susah. Itu kata Alkitab. Tapi kita punya kerinduan. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi kita bisa hidup kekal selama-lamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Ya, usahakan. Sebab rencana keselamatan itu untuk keluarga. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi keluarga. Mungkin ada anak sudah keluar dari kebenaran. Pegang janji Tuhan. Doakan. Puasain. Dia perlu puasa. Ya. Sampai nanti luruh hatinya. Ya. Dari kekerasan hatinya nanti menjadi melembut. Terima Yesus. Bertobat. Ya, masih ada selagi hidup itu kesempatan untuk bertobat. Amin. Kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan. Kalau udah mati itu saat orang menghadap pengadilan. Hakimnya adalah Tuhan Yesus. Hakimnya siapa? Tuhan Yesus. Yang dihakimi itu pertama ucapannya. Oleh ucapanmu engkau akan dibenarkan. Oleh ucapanmu atau perkataanmu engkau juga akan dihukum. Makanya hati-hati berbicara. Amin. Hati-hati apa? Berbicara. Kalau perlu baru berbicara. Jangan ngomong sana goblok sia tolol. Semua dia keluar kebun binatang. Jangan jadi kebun apa? Kebun binatang. Ya. Hendaklah kata-katamu dimasinkan dengan garam. Penuh kasih. Amin. Jadi kata-kata yang dimasinkan, yang digaramin itu adalah kata-kata yang mengandung kasih. Amin. Mengandung apa? Kasih. Ada kasih di dalam kata-kata. Menjangkau. Menjangkau orang dalam kegelapan. Mengangkat orang yang jatuh. Memulihkan mereka yang rusak. Diterangi yang gelap, diangkat yang jatuh, dipulihkan.
Ya, Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Semua masa lalu manusia itu gelap. Iya kan? Semua masa lalu manusia apa? Gelap. Tapi kita mau lembaran yang baru. Manusia yang baru. Iya kan? Ingat orang kusta. Orang apa? Kusta. Penuh kusta. Siapa? Siapa namanya? Naaman. Bangsa kafir kan? Orang apa itu? Orang Syria. Pangkatnya tinggi, panglima perang. Uangnya banyak. Tapi nggak bisa menolong. Pangkat nggak bisa menolong, uang nggak bisa menolong. Ya, kusta dia lihat, aduh, saya punya segalanya, tapi kusta. Kusta. Di mana-mana ada daging liar. Kusta itu ada daging liar. Daging apa? Liar. Kusta. Begitu kalau ada kusta, anaknya liar, suaminya liar, istrinya bisa liar. Liar semua. Itu kusta. Liar. Mudah-mudahan suami kita jangan ada yang liar. Amin. Anaknya jangan ada ya. Tapi jinak semua. Amin. Kalaupun sudah terjadi seperti itu, ya. Ini orang apa tadi? Orang Syria. Naaman. Ya datangkan. Apa kata Nabi? Nabi siapa? Nabi apa? Nabi apa? Elisa. Apa kata Nabi Elisa? Pergi mandilah 7 kali di sungai Jordan. Dia berkata soal mandi. Ada di Syria. Ada sungai Abana, Abana dan Parpar. Kenapa harus di sungai Jordan ini? Saya kan bisa mandi di sana. Masih tawar-menawar. Ya. Sampai anak buahnya berkata, Tuhan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sulit kepada Tuhan, Tuhan mau melakukannya. Kalau bayar umpamanya 10 miliar, Tuhan mau. Atau lari stadion, Tuhan mau. Ini kan cuman mandi 7 kali di sungai Jordan. Iya. Mandi kok sederhana. Pertolongan itu sederhana. Ya. Masuk dia. Mulai sombongnya hilang. Awal kehancuran itu apa? Ketinggian hati. Apa awal kehancuran? Kesombong. Awal peninggian apa? Supaya naik. Kerendahan hati. Kenapa saya hancur? Mungkin saudara sombong. Belajar seperti Tuhan Yesus. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Coba lagi. Mulai pulih. 1, 2, 3. Begitu ke-7 kali. Mandi artinya mandi firman. Disucikan oleh air firman Tuhan. Dengar berulang-ulang. Semua persoalan pasti beres. Amin. Semua jadi beres. Gak ada yang tidak beres. Karena setiap kita beribadah, kita sama dengan mandi firman. Bisa mengerti? Mandi firman. Dimandikannya dengan air dan firman. Kalau orang kotor mandi dengan air biasa, tapi kalau hatinya yang kotor harus mandi apa? Firman. Nanti sedikit demi sedikit dosanya hilang, menjadi tahir, suci. Semua nanti akhirnya pulih. Amin. Ingat, pekerjaan Allah adalah mengatasi yang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan.
mungkin bagi orang percaya. Yang diminta itu percaya. Makanya kita dengar firman. Dari mendengar timbul iman. Mulai nanti disucikan. Kita lihat akhirnya semua beres. Semua selesai. Yang menyelesaikan itu Tuhan. Amin. Ingat seruan Tuhan di atas kayu salib. Apa seruannya? Apa seruannya? Ada 7 seruan Tuhan. Apa salah satunya? Sudah selesai. Amin. Yesus menyelesaikan. Dia sanggup menyelesaikan. Walaupun tidak mungkin. Namanya juga Tuhan. Ya, pekerjaan Allah adalah menyelesaikan, menolong yang tidak mungkin. Jadi mungkin semua. Bisa mengerti? Ya, jadi mungkin. Apa yang tidak mungkin itulah pekerjaan Tuhan. Yang diminta tadi apa? Percaya. Orang percaya untuk mengalami mujizat. Imannya nggak usah gede-gede. Cukup sebesar apa tadi? Biji sesawi. Kecil aja. Kecil. Tapi gunung yang besar, masalah yang besar, persoalan yang besar, itu bisa selesai hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Jadi kita sekarang mulai timbul iman. Amin. Timbul iman. Percayailah saat bicara Tuhan pada saudara seperti ini. Itu saatnya saudara mengalami mujizat Tuhan. Yang diminta cukup apa? Percaya. Nah, orang sudah percaya itu Tuhan tidak pernah kecewakan. Bisa ngerti ya? Tidak pernah mengecewakan. Manusia suka mengecewakan. Janjinya janji palsu. Cuman seminggunya, udah sebulan nggak jadi apa tuh? Nggak. Ya kan? Cuman seminggunya. Pinjamlah dulu lah. Cuman seberapa? Enak bahasanya. Udah sebulan, 2 bulan enggak juga. Nah itulah manusia. Kenapa? Nggak bisa menepatinya. Nggak mampu menepati. Beda dengan Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Iya dan amin. Yang diminta adalah percaya. Percaya. Sehingga nanti hidupmu seperti singa muda. Seperti apa? Singa muda. Kalau laki-laki? Singa. Kalau perempuan? Singa betina. Kuat, bukan takut. Mana pernah singa takut? Pernah singa takut? Gak pernah. Tapi ditakuti. Bukan segan, tapi disegan. Bisa mengerti. Itu singa. Jadi perempuan itu singa apa? Singa betina. Kuat. Bukan loyo. Loyo apa yang menelemah? Bangun pagi-pagi. Memang selalu pikiran ke duit. Manusia pikirannya bangun pagi apa? Duit saya sudah sedikit. Sudah mulai menipis. Kok tergantung ke duit ya? Kalau saudara nggak pernah banyak duit, berarti saudara nggak pernah gembira dong. Ya kan? Gembira karena duit. Saya masih ingat dulu kalau kami pulang sekolah, mau berangkat sekolah, itu kita lewat rel kereta api. Muntik di sana namanya. Muntik. Ya, kereta api. Ya, itu biasanya bahan bakar itu biji-biji sawit. Biji sawit. Sawitnya diambil isinya, bikin jadi minyak, tapi biji-bijinya ini jadi bahan bakar kereta api. Jadi ada khusus tempatnya itu. Ya,
Nanti kalau itu diisi, udah panas dia, diubah jadi tenaga. Ya, setiap ada stopan nanti mau stopan, mau ditarik sama siapa itu, si pasien itu. Mulai, susah, duit, susah. Susah karena tidak punya duit. Begitu, duit, susah. Kok ukurannya bersukacitalah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi bersukacita karena apa? Nama sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Bayangkan nama saudara ditulis, tanggal lahir saudara lengkap, iya kan? Identitas kan harus ada kan? Soalnya nama banyak orang, nama Deborah tuh banyak. Tapi tanggal lahirnya beda, ibunya beda, bapaknya beda. Iya kan? Nah, identitas. Surga juga begitu, ada identitasnya. Amin. Semoga nama kita semua sudah tertulis di surga. Yang menulis itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Ditulis dalam kitab kehidupan. Namanya akan kutulis dalam kitab kehidupan. Yang menulis ini Tuhan sendiri. Tapi jangan sampai terhapus. Apa pernah sejarahnya dihapus? Pernah. Israel itu sudah dihitung. Keluar dari Mesir. Dicatat. Tapi mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Lembu emas. Musa berkata, biarlah namaku dihapus. Jangan nama mereka. Tapi kata Tuhan, nama mereka yang menyembah berhala, nama mereka akan kuhapus dari kitab kehidupan. Jadi jangan sampai nama yang sudah ditulis terhapus. Biarlah nama kita sekali ditulis, tetap ditulis sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, saudara, ya. Jadi langit dan bumi akan apa? Berlalu. Tapi perkataanku, kata Tuhan, tidak pernah berlalu. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berlalu. Makanya simpanlah firman Tuhan dalam hati saudara, supaya saudara tidak berlalu. Kalau tidak ada firman, berlalu saudara, hilang lenyap. Yang membuat saudara bisa hidup adalah firman Tuhan yang ada dalam hati saudara. Bisa mati. Amin. Jadi yang membuat kita hidup kalau ada firman. Kalau nggak ada firman, nggak bisa saudara. Nggak bisa orang masuk surga. Ya, Tuhan berkata, langit dan bumi akan hilang lenyap, tapi perkataanku tidak akan hilang lenyap. Terima firman. Supaya saudara memiliki yang kekal. Saudara pun akan hidup kekal. Memang ini dari tanah. Dari apa ini? Tanah. Dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi diubah menjadi tubuh rohani. Tubuh surgawi. Amin. Dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi nanti akan diubah menjadi manusia rohani. Ya. Tubuh surgawi. Kalau ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi. Boleh? 1 Korintus 15, perhatikan. Ya, boleh. Ya, boleh dibaca dulu. Boleh dibaca dulu ayatnya yang ke 42, boleh? 1 Korintus 15.
Ya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya, tubuh rohani. Jadi ada tubuh alamiah, ini tubuh alami dari tanah ini, kembali ke tanah. Tapi ada tubuh rohani. Tubuh apa? Rohani. Ya, tubuh sorgawi. Terus seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. ya, Adam yang akhir itu Tuhan Yesus, roh yang menghidupkan. Kita ini tubuhnya dari Adam, Adam dari tanah. Makanya dari tanah kembali ke tanah. Terus Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. ya, yang alamiah dulu ini datang, nanti baru yang rohani. Ya, terus Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. ya, itulah Tuhan Yesus, manusia kedua. Kalau Tuhan Yesus bukan dari tanah, bukan. Dia Allah menjadi manusia. Kalau kita ini tanah menjadi manusia. Yesus Allah menjadi manusia. Bisa nggak bedakan? Ya, terus perhatikan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu Sama tanah. dengan Adam kita ini ya, terus Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. ya, nanti makhluk-makhluk surga kita ini jadi makhluk-makhluk apa? Surga. Seperti Tuhan Yesus. Terus perhatikan. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang Nah, surgawi. sekarang kita rupa kita dari apa? Alam. Nanti rupanya dari mana? Surga. Udah pernah pakai rupa surgawi? Loh. Rupa alamiah sudah. Yang sekarang ini nih. Sudah mulai keriput, sudah mulai tua, iya kan? Iya kan? Rupa alamiah, tubuh alamiah. Nanti tubuh surgawi, waduh, bisa terbang kemana-mana. Amin. Amin. Bisa terbang. Ya, terus perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Namanya rahasia, tidak semua orang tahu. Iya kan? Namanya rahasia. Ya, ada pernah begitu kalau saya nggak salah gitu. Jangan kasih tahu ini rahasia. Saya dulu dibunuh sama suami saya, dikubur di sini, jadi ketahuan. Jadi ketahuan rahasia tapi dibocorin. Ketangkaplah sudah. Ya, terus perhatikan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napil yang terakhir. Ya, Sebab hanya sekejap mata. Coba dulu sekejap mata. Sudah berubah, saudara, dari yang alamiah menjadi rohani, dari yang dapat mati tidak dapat mati. Ini Alkitab. Makanya ini baca Alkitab. Baca apa? Alkitab. Saya baca tiap hari Alkitab. Sudah berulang-ulang, tamat apalagi Amsal sebulan sekali tamat, sebulan sekali tamat. Karena dibaca tiap hari. Amsal pasal 1 ya baca tanggal 1. Amsal 30 baca pasal 30. Amsal 31 baca pasal 31. Di setahun itu tamat-tamat. Belum lagi baca Kejadian, Keluaran 5, Perjanjian Lama, baca Perjanjian Baru. Punya sendiri, saya baca sendiri, dengan istri juga baca. Saya punya baca sendiri. Perjanjian Lama dibaca. Ya, Perjanjian Baru dibaca. Amsal juga saya baca sendiri. Ya, dengan istri juga baca.
Sampai isi Alkitab ini pindah ke hati kita. Amin. Pindah. Ini baca Alkitab, disuruh kita apa itu Amsal dibacanya itu nanti di perjanjian baru. Mana Amsal di perjanjian baru? Ketemu nggak? Ya nggak bisa. Kitab Wahyu dibaca di perjanjian lama, nggak ketemu waktu. Dilatih. Dilatih. Saya pernah dulu, siapa dulu di mana? Saya baca, apakah Titus apakah Titus ada di Alkitab saya, kata. Ya. Ada. Ya, terus ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak mati semua. Jadi saat Tuhan datang, manusia dibagi dua. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang hidup di dalam Tuhan, ada yang mati di luar Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan, dia akan diubah. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Bisa ngerti? Ya di luar Tuhan nggak usah lagi tinggal neraka saja. Lautan api dan belerang. Yang nggak bisa dipadamkan. Bangkit yang mati di luar Tuhan, tapi untuk dihukum. Yang mati, yang hidup di luar Tuhan, ya binasa sudah. Ya terus perhatikan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tidak dapat lagi mati. Tidak dapat binasa. Nggak bisa berubah lagi wajahnya. Dari yang cantik jadi keriput. Dari keriput jadi wah ini mah terus cantik. Ganteng selama-lamanya. Kalau perempuan cantik. Kalau laki-laki semua jadi sempurna, giginya bagus semua, amin. Kakinya bagus, rambutnya bagus, semua bagus, sempurna. Ya terus perhatikan. Dan kita semua akan hidup, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, yang dapat mati harus diganti dengan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Bisa ngerti? Tubuh kemuliaan. Ya, terus. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut ditelan dalam kemenangan. Amin. Jadi maut ditelan dalam kemenangan. Terus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu, racunmu? Terus, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan berikan apa? Kemenangan. Dia bawa kita kepada kemenangan. Ya, terus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan malas ibadah, jangan malas. Harus dibangunin baru. Harus dipaksa, didorong seperti apa itu? Gerobak. Kalau nggak didorong, ya berhenti. Jangan Kristen apa? Gerobak. Kalau nggak didorong, berhenti. Nggak mau ibadah dia. Ya. Amin. Jangan Kristen apa? Gerobak. Didorong-dorong, dibangun-bangunin. Ya. Baru bangun, baru mau. Harusnya tahu lah. Oh,
Minggu jam berapa kita ibadah? 10.30. Jangan 10.30 bangun. Bangunlah sejam atau siap-siaplah sejam sebelumnya kan. Kalau dekat ya, kalau jauh ya beda lagi lah. Ya, ya kan? Nah, karena ibadah itu besar labanya. Amin. Raja siapa yang sudah divonis? Umurnya berapa tahun? Hizkia hanya berapa tahun? Berapa? 15 tahun divonis. Ditambah ya Pak, sudah divonis maksudnya akan mati. Tapi dia berdoa, akhirnya Tuhan tambah berapa tahun? 15 tahun. Ya itu yang benar. Sudah divonis mati. Ya kan? Berarti 15 tahun lagi mati. Tahu ya, tahu tanggal mati. Tapi bukan berarti 15 tahun lagi sekarang hidup dalam dosa dulu kira-kira. Nanti ya sebulan lagi mau 15 tahun genap barulah saya rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin bertobat. Ya bukan begitu ya. Nah, kita rajin setiap waktu ya. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita akan sebuah lagu. Tuhan kaulah pengharapanku, mulutku penuh. Ya, bisa kan? Oh musim selalu berganti aja. Ya, musim akan selalu berganti. Kita dapat berdiri, ya. Musim akan selalu. Akan selalu
berbakti lakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan tidak berat. Tidak berat. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Di situ ada pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, dan mujizat masih ada. Apapun keluh kesah saudara, sakit, penyakit, beban berat, kesulitan, Tuhan bisa menolong saudara. Mari sekali lagi yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Saya akan berdoa saudara. Anak-anakmu sedang mengangkat tangan, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Saat kami beribadah, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat segala pergumulan kami, kebutuhan kami, kesukaran kami. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan membukakan jalan bagimu, memberi engkau kemenangan yang gilang gemilang, sehingga hati kami tenang dan damai. Tidak ada lagi yang kami khawatirkan, sebab hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba telah berdoa, amin. Silakan dulu, kita dalam sekali persembahan untuk kas ya. Kita nyanyikan nyanyian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan yang kurang sehat, Selomita, Opo Romando perempuan, Sis Lydia, Tante Ance, Bu Eli. Ya, Selasa sama Rebo tidak ada dulu doa dan PA. Jadi Selasa tidak ada doa, juga Rebo tidak ada PA, karena jika Tuhan izinkan kami akan mengikuti persekutuan tubuh Kristus di Malaka ya, di Malaka ya. Kami berangkat sebentar selesai ibadah. Itu saya kira kita bagi berdiri. Kita doakan yang kurang sehat. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Kami berdoa buat Sherlock, Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau.
Selomita juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sis Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Elis juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau, yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda sesuai dengan firman-Mu. Kami saling mendoakan karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang malas beri kerajinan, yang sudah kendor kembalikan untuk bergairah beribadah padamu. Jadikan kami menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi-Mu Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kami di tengah-tengah bangsa di mana kami tinggal. Terima kasih Pak Presiden kami Prabowo Gibran, berkati seluruh gubernur di Indonesia, berkati Bupati Wali Kota, berkati seluruh Pak Camat di Indonesia, berkati Pak Kepala Desa dan Lurah juga, berkati Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia, berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih negara-negara sedang konflik, sadarkan para raja panglima supaya mereka mau berdamai Tuhan. Terima kasih aktivitas anak-anak-Mu minggu ini, buatlah mereka bekerja seperti untuk Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami akan melihat keberhasilan dan juga keberuntungan akan menyertai setiap pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Pulanglah dengan bawa damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Langsung sekolah Minggu ya.